memasuki di minggu ke-11, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin, dan kita review juga nanti tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini layar udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, terus. Sudah, Pak. Oke. Nah, masih ingat ya kemarin ya? Jadi di tahap monitoring controlling itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 knowledge dari project management yang terlibat, yang dikerjakan di situ ya. Ada quality, di mana proses monitoring controlling quality itu adalah bagaimana kita memastikan kalau spesifikasi terpenuhi, dan kita bagaimana menjamin bahwa kualitas itu terus diperbaiki secara terus-menerus hingga proyek selesai. Lalu bagaimana kita mengelola, mengembangkan tim, lalu bagaimana kita mengkomunikasikan status proyek, lalu kalau ada masalah, konfliknya bagaimana diselesaikan, lalu kita bagaimana menerapkan respon resikonya, lalu kita mencatat, mendokumentasikan risiko itu menjadi sebuah dokumen pembelajaran gitu ya, dokumentasi pembelajaran, lalu bagaimana kita melakukan tindakan korektif, lalu kita juga mengadakan membeli material gitu kan, lalu kita bagaimana melibatkan stakeholder dalam project itu juga di situ. Nah, juga kita mesti ingat-ingat lagi, kenapa sih kita perlu kontrol dan monitor gitu ya. Jadi definisi kontrol dan monitor itu, ingat sekali lagi, adalah untuk mengukur dan membandingkan. Ya, jadi mengukur ini konteksnya adalah kondisi aktual proyek, ya, aktual, real time, yang saat ini terjadi, dibandingkan dengan apa? Dengan plan, dengan rencana, atau dengan desain. Gitu. Kalau kita bicara konteksnya adalah bentuk ya, bentuk, spesifikasi bentuknya produk, hasil jadi produknya seperti apa, ya dibandingkannya kepada desain. Kalau misalnya kita mau rencana awalnya skalanya misalnya 1:100 gitu kan, tapi ternyata dalam 1:100 sehingga panjangan lebarnya misalnya harusnya 70x70, tapi nggak taunya setelah dikerjakan nggak tahu malah jadi 71x71. Nah, itu nanti gimana setelah itu. Nah, lalu setelah itu kalau misalnya semua hasil pengukuran kondisi aktualnya sesuai dengan apa yang dengan rencana, dengan desain, gitu kan? Itu artinya project goes well accordingly, ya, accordingly sesuai dengan original plan. Itulah yang artinya quality achieved. Gitu. Nah, tujuan dari kontrol monitor itu adalah untuk mengelola deviasi, mengelola penyimpangan yang terjadi. Nah, kontrol monitor biasanya terdiri dari tindakan korektif dan atau preventif, gitu kan. Korektif ini ketika masalah sudah terjadi, preventif untuk mencegah masalah terjadi. Tracking, ya, penelusuran, mengulas, mereview, mengelola progres, ya, identifikasi masalah, lalu mengelola permintaan perubahan. Nah, apa yang kita kontrol monitor gitu ya? Tadi selain yang tadi yang di awal tadi tuh ada 6 knowledge yang kita kontrol monitor sebenarnya, tapi pada akhirnya itu semua akan di breakdown, akan dipersempit lagi menjadi ujung-ujungnya akhirnya ini semua. Cost performance, ya, kinerja biaya, nilai variance penyimpangan biaya dengan nilai cost variance, dan indeks performa biaya. Lalu ada schedule variance, penyimpangan schedule, dan schedule performance index juga ada di situ. Lalu juga yang terakhir, mengontrol validasi lingkup, memvalidasi lingkup, menyesuaikan dengan requirement, dengan syarat-syarat, termasuk syarat-syarat desain gitu. Kalau dulu requirement itu ranahnya adalah quality, itu berdasarkan pemahaman kalau quality itu
acuannya ke barang jadi gitu. Sekarang quality itu paradigmanya adalah proses yang melibatkan biaya, waktu, dan akhirnya lingkup di situ. Oke, jadi quality juga berlaku bagi biaya, berlaku bagi waktu, berlaku bagi lingkupnya. Nah, lingkup itulah yang dimana ada namanya requirements, syarat-syarat. Nah, nanti ini akan kita pelajari di kelas kuantifikasi konstruksi dan manajemen lingkup. Nah, lalu yang terakhir adalah kepuasan stakeholder, itu yang kita kontrol juga. Nah, itu lalu yang kedua perubahan-perubahan gitu ya. Kita mengontrol perubahan-perubahan terhadap apa? Terhadap baseline ya, terhadap acuan yang bisa dipakai untuk membandingkan terhadap progresnya gitu kan. Jadi baseline-nya adalah acuan atau rencana biasanya ya, kita sebut seperti itu ya. Nah, progres ini kondisi aktual kita bandingkan, ada nggak perubahan-perubahannya, ada nggak penyimpangan, ada nggak yang harus diubah gitu kan. Lalu termasuk juga description atau requirement dari end product itu juga. Apa aja sih elemen project control gitu ya. Nah, jadi yang jelas kita lakukan adalah dalam project control itu kita memantau progres, memantau perkembangan kinerja kita seperti apa. Ya. Dari situ ya, kalau misalnya kita masih sesuai rencana, ya udah baseline-nya menjadi tetap, tidak berubah. Baseline itu acuannya tidak tetap. Sekali lagi ini acuan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan gitu? Kalau misalnya ternyata dalam perjalanan ada sesuatu yang harus dikoreksi atau dikoreksi untuk mencegah terjadi masalah gitu. Nah, kita lakukan namanya change control. Lalu kita pantau lagi progresnya. Dengan adanya perubahan itu, baseline pun juga akhirnya berubah sedikit. Akan berubah lagi menjadi acuan yang baru lagi gitu, perubahan rencana itu. Nah, lalu ini semua akhirnya menjadi siklus muter-muter yang di sini mungkin kalian akan familiar gitu ya, Pak. Karena ujuk-ujuk lagi ke siklus PDCA, muter lagi di situ. Mirip-mirip, ya mirip-mirip gitu. Pada hakikatnya konsepnya sama. Kita melihat, kita mengidentifikasi ya, kita melihat, kita monitor. Kalau misalnya ada perubahan ya kita develop gitu kan. Kita develop biasanya, lalu kita cek, lalu kita act. Itu semua sama, mirip-mirip di situ. Cara berpikirnya sama. Nah, oke. Jadi dalam project itu ada acuan utama, ada 4 acuan utama sebenarnya. Ada scope baseline gitu ya, acuan lingkup yang dimana di situ ada deskripsi sebuah produk dan persyaratan-persyaratan kerja. Lalu ada stakeholder satisfaction baseline, acuan dari kepuasan stakeholder, kriteria dari kesuksesan project gitu kan. Ya, kalau misalnya kita bicara stakeholder dalam project gitu ya, kan stakeholder kan juga belum tentu hanya owner, tapi bisa juga kayak lingkungan sekitar, lingkungan atau masyarakat, ya kan? Kalau misalnya sebuah project, misalnya apartemen gitu kan, project perumahan, project properti berhasil terbangun, mewah, ya, wah bagus dan laku, tapi kalau pada akhirnya malah menimbulkan masalah di lingkungan sekitarnya, kayak misalnya menimbulkan banjir, menimbulkan kemacetan, nah itu tidak berarti sukses. Kenapa? Karena ada stakeholder yang tidak puas, gitu. Stakeholder yang mungkin tidak terlibat sama sekali dalam proyek, cuma dia terkena imbas dalam proyek itu. Nah, itu tidak menjadikan proyek itu pada akhirnya sukses. Mau sebagus apapun hasilnya, mau sebagus apapun barang jadinya, itu tidak sukses. Nah, lalu ada cost baseline. Gimana kalau kita bicara biaya, ada 2 nilai yang harus yang dipertimbangkan ya. Nilai akrual gitu ya. Nah, akrual itu yang bisa juga bisa nilai cash ya, nilai cash di sini, nilai uang yang ada dipegang ditambah nilai-nilai aset lain. Gitu. Ya, untuk definisi akrual ini bahasa Indonesianya saya tulis di sini akrual. Ini silahkan kalian Google di sini ya. Ini sebenarnya istilahnya udah istilah akuntansi banget.
Silakan kalian cari di situ kondisi definisi yang benar seperti apa. Tapi kalau kita bicara cost baseline, ya kita bicara dua hal ini, nilai akrual dan nilai uang kertas, uang kasnya. Nah, lalu yang terakhir, schedule baseline sudah cukup jelas. Nah, lalu bagaimana kita mengelola perubahan gitu ya. Perubahan itu bukan berarti suatu hal yang buruk gitu ya. Nggak ada yang istilahnya akan seterusnya tetap gitu. Statis itu nggak mungkin gitu. Namanya hidup pasti dinamis, tidak ada yang abadi gitu. Mau yang buruk, mau yang baik, semuanya pasti akan berubah-ubah. Gitu. Ya, itulah indahnya hidup gitu ya. Nah, jadi kalau bicara apa sih namanya change management, pengelolaan perubahan itu apa sih? Proses mengelola permintaan perubahan. Change request yang merupakan hasil output dari proses validasi lingkup gitu. Dari validasi lingkup itulah kita akan bisa lihat sebenarnya perlukah tindakan koreksi atau preventif. Nah, tuh. Dengan membandingkan dari syarat-syarat yang ada gitu loh. Kalau syaratnya harusnya seperti ini, cuma ternyata kok agak melenceng, berarti perlu nggak dikoreksi? Iya, kalau perlu, berarti ada namanya perlu ada change request. Nah, ini suatu keniscayaan, pasti akan ada. Gitu ya, menjadi sifatnya proyek gitu kan, itu pasti ada ketidakpastian. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara perubahan, itu pun juga termasuk bagian dari continuous improvement gitu loh. Continuous improvement itu pasti memerlukan perubahan, nggak mungkin gitu diem aja tahu-tahu jadi cakep gitu, nggak mungkin gitu. Pasti kita butuh suatu usaha, butuh suatu perubahan. Nah, change request biasanya dilakukan untuk 3 hal, perbaikan defect atau cacat gitu kan, atau cacat, dengan tindakan korektif gitu kan, perubahan spek material, metode kerja setelah ditemukan defect, ini disebut tindakan reaktif atau tindakan preventif gitu. Jadi sebelum ditemukan adanya defect atau failure. Nah, jadi namanya kita change itu adalah untuk mengubah sebuah rencana, mengubah dokumen juga bisa, pekerjaan atau deliverable-nya itu diubah di situ. Nah, tapi harus dikelola. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita mau ke arah perbaikan gitu, tapi tetap ada aja namanya stakeholder yang akan terpengaruh gitu. Dan jadi walaupun misalnya seperti ini, misalnya ada sebuah perubahan, ya ada perubahan dari titik sini ke titik sini. Nah, ada mungkin stakeholder yang merasa puas, ada yang malah tidak puas dengan ada perubahan itu. Ya dong, karena namanya stakeholder itu pada akhirnya masing-masing punya kepentingan yang beda-beda gitu loh. Beda stakeholder, beda kepentingan gitu. Perubahan apapun, ya, walaupun pada hakikatnya tujuannya, niatnya baik, ada aja yang nggak puas. Pasti akan ada yang nggak puas gitu. Nah, masalahnya kita mau ngikutin yang mana? Mana yang akan kita ikuti? Gitu. Ya kan, ya udah hakikatnya manusia lah gitu, nggak pernah puas gitu, mau kita ngapain pun pasti nggak akan puas gitu. Kayak contohnya ya kayak misalnya Presiden Jokowi mau bikin perubahan apapun di negara ini pasti akan ada aja yang nggak puas gitu, mau alasannya logis nggak logis, dari pendukung, dari apalagi dari oposisi, pasti ada aja yang nggak puas gitu. Itu hal yang keniscayaan lah, namanya manusia gitu kan, bisanya komplain terus pasti gitu. Nah, makanya kalau kita bicara dalam konteks project, perubahan change itu perlu dikendalikan. Ada namanya perlu prosedur pengendalian perubahan. Kita bikin acuannya dulu, garis besarnya dulu, perencanaan seperti apa, metodenya, prosedurnya, ya kan, bagaimana mengajukannya atau menerimanya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana proses persetujuannya, ya, bagaimana validasi, bagaimana implementasinya. Itu semua dibuat garis besarnya dulu. Ya kan? Kalau misalnya mengajukannya lewat mana? Apakah lewat WA gitu kan, lewat WA group gitu kan? Apakah harus lewat prosedur surat menyurat resmi gitu kan? Nah, lalu bagaimana metode mengevaluasinya seperti apa? Bagaimana menghitung dampak dari perubahan itu?
seberapa besar perubahan yang diperbolehkan, itu juga harus diberi acuannya. Kalau misalnya perubahan terlalu besar, ya itu sama aja bikin proyek baru gitu kan. Ini buat apa? Itu nggak boleh kayak begitu. Perubahan masih diperbolehkan dalam rentang dampak biaya, waktu, dan lingkup tertentu. To some extent, it is allowable. Kalau sudah di luar dari batas itu namanya bikin proyek baru gitu. Nah, lalu bagaimana membuat rencananya, ya kan? Nah, lalu ada istilahnya Change Control Board atau CCB. Jadi ini adalah dewan gitu kan, jadi ada kumpulan dari beberapa orang yang akan mengevaluasi dan menilai dari perubahan itu. Gitu. Mereka yang akan menentukan. Jadi ketika dalam proses perubahan ini, pada hakikatnya tidak bisa ditentukan oleh satu orang. Itu nggak bisa. Kita harus tentukan secara kolektif kolegial istilahnya kayak gitu kan, secara bersama-sama harus dimusyawarahkan. Gitu. Pasti akan terjadi kompromi gitu kan dalam pengembangan perubahan ini, itu suatu keniscayaan gitu. Tapi baik lagi, untuk supaya tidak merugikan para stakeholder. Kalaupun rugi, ya jangan rugi-rugi amat lah gitu. Nah, termasuk tadi nih, ketika bicara CCB, ini kan terdiri dari orang-orang gitu kan, ada tupoksinya. Apa sih tupoksi itu? Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi, ini istilah PNS banget ini. Ya, ada tugas pokok dan fungsi dari tiap CCB, dari tiap anggota CCB-nya itu. Nah, lalu juga tentukan juga bagaimana prosedur otorisasinya, gitu kan, berdasarkan derajat perubahannya, tingkatannya seperti apa, besaran dampak perubahannya seperti apa. Kalau perubahannya kecil, mungkin otorisasinya ya udahlah cukup di level lapangan aja, gitu kan. Kalau misalnya dampak perubahan besar gitu, sampai harus mengubah metode konstruksi atau bentuk strukturnya harus berubah sama sekali gitu kan, itu makin besar lagi tingkat otorisasinya. Nah, lalu sistem perubahannya tadi ada sistem infrastruktur dalam artian apakah pakai sistem IT atau sistem administrasi, ya kan? Bagaimana untuk menelusuri, ya? Menelusuri maksudnya ini perubahan ini siapa yang minta nih? Kapan mintanya? Atas dasar apa dia minta? Lalu diteruskan ke siapa? Siapa yang mengevaluasi? Siapa yang menyetujui? Itu harus ada ketelusurannya gitu. Untuk apa? Untuk mengawasi implementasi perubahan. Nah, lalu bagaimana step-stepnya? Nah, identifikasi tadi. Yang namanya identifikasi permintaan perubahan itu bisa diminta oleh semua stakeholder pada hakikatnya gitu ya. Kalau di proyek konstruksi, mau itu dari level site engineer gitu, istilahnya dari mandor pun juga boleh minta gitu. Kalau dia merasa tidak aman terhadap area kerjanya, yang tidak nyaman, dia boleh mengajukan perubahan. Dan manajemen harus mendengar gitu. Tapi apakah harus diimplementasikan? Dianalisis dulu dampaknya. Ada nggak dampak terhadap biaya, waktu, dan lingkup? Kalaupun ada, seberapa besar? Nah, permintaan perubahan identifikasi didokumentasikan ya, dari sebuah permintaan ya, request ya, change request ya kan, supaya bisa mendapatkan sebuah solusi. Itu pasti ada banyak jalan ya, ada banyak cara alternatif. 1, 2, 3, ini semua juga harus dicatat. Setiap alternatif membawa dampak terhadap biaya, waktu, lingkup, itu pasti akan membawa dampak juga. Ada plus minusnya masing-masing. Yang penting solusinya bagaimana tercapai. Nah, solusinya inilah ya, permintaan perubahannya, alternatifnya untuk mencapai solusi itu dipresentasikan di hadapan CCB gitu. Hasil analisisnya pun juga dipresentasikan. Pak, kalau misalnya ada untuk merespon permintaan perubahan ini, kalau kita pakai caranya seperti ini, masalahnya akan selesai Pak, tapi dampaknya seperti yang ini. Kalau yang ini dampaknya mungkin biayanya lebih rendah, cuman waktunya akan lebih panjang. Kalau yang ini biayanya akan lebih mahal, cuma lebih cepat dan lebih bagus, dan seterusnya. Itu semua harus dipresentasikan dampaknya. Setiap alternatif, sekali lagi, punya dampak terhadap biaya, waktu, lingkup. Salah satu atau ketiga-tiganya. Nah,
Lalu sisi B setelah dipresentasikan tadi itu change request-nya, permintaannya, lalu dampaknya seperti apa, lalu dapat diambil keputusannya, disetujui kah atau ditunda gitu hingga waktunya tepat gitu kan, hingga timingnya tepat, atau ditolak. Itu sisi B yang mengambil keputusan. Nah, lalu dikomunikasikan terhadap stakeholder lain gitu kan, entah itu si yang minta ataupun ke yang lainnya gitu. Lalu diimplementasikan, selesai, lalu diimplementasikan, udah selesai. Nah, bagaimana kita mengevaluasi change request ini gitu kan? Nah, tadi ya, semua change request itu didokumentasikan, harus. Nah, siapa yang mendokumentasikan? Ya yang minta. Yang minta itu harus mendokumentasikan entah itu bukti-buktinya gitu kan, bukti-bukti yang mendasari permintaan itu. Misalnya, Pak, ini kondisi kerja kami tidak nyaman gitu. Kami mes pekerja kami kotor, jorok, banyak tikus, air bersih tidak nyala. Itu dokumentasikan semua. Kami butuh perubahan. Kami butuh mes baru yang lebih sehat, yang lebih bagus gitu misalnya. Kami kutuan Pak, kudisan Pak di sini. Itu harus didokumentasikan. Kudisnya difoto gitu kan, tikusnya difoto, airnya juga difoto, semuanya difoto. Ya karena ya pada dasarnya yang minta perubahan itu harus bisa mengargumentasikan dasarnya yang kuat gitu, alasan latar belakangnya untuk meminta perubahan ini gitu. Kalau misalnya kenapa minta berubah kayak gini, ya terserah saya Pak, kan saya bebas Pak ngomongnya. Itu lau sokap gitu loh. Nah, lalu permintaan perubahan tadi beserta dokumentasinya, lalu analisis awalnya dicek dulu oleh biasanya project manager atau senior team member gitu. Oh ya, saya lupa satu lagi. Nah, yang namanya sisi bilang project itu biasanya minimal ada PM. Itu PM harus ada, ya. Dan biasanya ada mid level management. Nah, ini untuk perubahan yang lingkupnya masih bisa ditangani oleh tim project. Nah, tapi kalau misalnya harus dieskalasi, karena mungkin dampaknya lebih besar lagi, masuklah ke project director dan board of director dari si perusahaan kontraktor itu. Nah, yang jelas PM itu selalu berada di tengah-tengah, selalu ada di dua-duanya. Gitu. Ini ketika sudah harus tangani oleh ketika masalahnya dampaknya begitu besar sampai harus mengeluarkan misalnya uang kas dari head office gitu misalnya, dari kantor si kontraktornya gitu. Ya, nah itu baru sampai harus ada BOD-nya, board of director gitu, dewan direksi dari perusahaan konstruksinya gitu, perusahaan kontraktornya. Nah, first level approval gitu kan biasanya akan ditangani oleh PM dulu atau enggak mid level management gitu. Nah, kalau misalnya perubahan itu punya benefit yang bisa diperkirakan gitu, expected benefits-nya itu apakah cukup signifikan? Gitu. Kalau iya, oke, kita lakukan analisis lebih lanjut gitu. Kita lihat lagi lebih lanjut manfaatnya apa dan bagaimana cara mendapatkan analisanya gitu. Implikasinya apa? Implikasinya ketika kita mengajukan perubahan di tingkat pertama ini adalah yang jelas harus punya budget, harus punya anggaran untuk perubahannya itu. Iya dong, kalau perubahan macem-macem banget gitu, kayak misalnya maunya pakai alat kerja gitu, alat yang mahal-mahal semua gitu kan, kalau nggak ada budgetnya itu mah udah pasti akan ditolak gitu perubahannya. Harus punya budget, harus punya anggaran untuk perubahan-perubahan itu. Nah, kalau kita bicara expected benefits ya, ini expected benefits itu apa? Bisa termasuk juga tanpa menghindari avoidance, menghindari biaya atau biaya tambahan gitu. Dalam artian ada penghematan atau efisiensi, itu loh manfaat yang harus dicari. Ada nggak penghematan yang bisa dicapai dengan perubahan itu? Ada nggak efisiensi? Kan? Atau mungkin ada nggak meningkatkan mutu, meningkatkan
K3-nya seperti apa. Nah, lalu yang terakhir, faktor-faktor non-technical tadi ya, termasuk organizational politics. Ya, ini pasti akan ada, harus dipertimbangkan. Gitu. Ya, ini istilahnya dalam industri gitu ya. Apalagi kita sebagai orang engineer, kita sering dikritik. Kita sering dikritik oleh banyak orang. Kita itu kebanyakan mikir angka. Dalam artian kita itu selalu saklek mikirnya. Kalau angkanya ngomongnya begini, ya udah kita ikutin angkanya segitu. Kalau misalnya benefitnya udah jelas nih, ada angkanya emang bagus, dan angka hasil hitungan kita valid, udah bener, udah bagus, ya kenapa enggak? Ternyata ada faktor lain yang non-technical. Faktor-faktor ya tadi yang tidak bisa istilahnya dinilai berdasarkan nilai uang saja. Faktor-faktor politis, faktor-faktor budaya, faktor-faktor tata krama dan lain-lain lah gitu. Itu juga harus dipertimbangkan juga. Apakah besar efeknya? Tergantung. Tadi baik lagi, faktor-faktor non teknikal ini tidak bisa kita ukur. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Ini sangat fluid, sangat cair, sangat abstrak. Jadi ya fingers crossed lah kalau misalnya tadi itu kita misalnya minta melakukan perubahan gitu kan, kita udah punya angkanya, datanya secara udah konkret, udah solid, tapi ternyata gagal di tengah-tengah, masih bisa terjadi gitu. Ini nggak cuma di project ya, di aspek kehidupan manapun. Ini pelajaran untuk kalian nanti ketika menghadapi dunia nyata. Lalu di approval, jadi setelah dia misal tadi sudah di first level sudah disetujui gitu kan, dianalisis. Nah, hasil analisisnya dibawalah ke second level approval. Gitu. Ditanya, berdasarkan hasil analisis tadi, apakah benefitnya lebih besar daripada biaya? Benefit lebih besar daripada biaya? Ini hasil analisis. Situ. Nah, tunjukin di situ. Kalau mau diterima, benefit harus lebih besar daripada biaya. Harus. Kalau benefit lebih kecil daripada biaya, akan ditolak pastinya. Nah, ya baik lagi. Perubahan itu harus ada budgetnya. Jadi budget yang sudah fix ini ya, sudah fix. Ini tetap harus lebih kecil daripada benefitnya. Jadi segi perubahan itu segimanapun harus lebih besar daripada biayanya. Gitu. Tadi sudah dikatakan ya, benefit itu bisa termasuk tadi penghematan efisiensi, non-technical factor dipertimbangkan. Nah, bagaimana kita menganalisis metodenya? Jadi ada banyak cara. Yang pertama adalah istilahnya life cycle costing analysis. Ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas ekonomi teknik. Ini kelasnya siapa, Pak? Coba tebak sama siapa? Sama Bapak lagi? Oh enggak, ini sekarang sama Ibu Susi, ya. Ini Ibu Susi di sini. Walaupun saya juga menguasai, cuma Bu Susi yang lebih jago, yang akan lebih paham dalam mengajarinya. Apa sih Pak itu namanya life cycle costing analysis? Penjelasan nanti ada di slide berikutnya, tapi intinya di sini saya jelaskan aja. Kita menghitung semua biaya ya. Jadi ini panah ke bawah ini adalah biaya, ini cost semua atau biaya. Panah ke bawah itu cost ya, bisa uang keluar gitu ya. Ini uang, ini biaya kita hitung semua dalam periode tertentu. Lalu kita juga perhitungkan pemasukannya atau benefit-benefitnya ini nih, yang panah ke atas. Gitu. Ini bisa benefit, manfaat, atau revenue atau income. Revenue atau income. Ini kita hitung semua dalam periode analisis ini. Gitu. Ya, jadi ketika ada perubahan ya, ketika kita mengajukan sebuah perubahan, pasti akan mengeluarkan biaya. Nah, di awal pasti akan mengeluarkan biaya. Gitu. Tapi kita juga harus hitung juga ke depan-depannya ada nggak biaya-biaya lainnya. Entah itu biaya perawatan, biaya operasional, gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya kita mengeluarkan biaya di awal, di depan, apakah langsung ada benefit? Enggak dong. Benefit itu munculnya belakangan. Kapan? Gitu. Itu diperhitungkan, diestimasikan, jadi kira-kira kapan benefit itu akan muncul. Tuh.
Ya, kapan benefit itu akan muncul gitu? Itu diperhitungkan semuanya. Benefit-benefit yang akan datang yang akan ada setelahnya, termasuk biaya-biayanya juga, itu diperhitungkan semua. Nah, lalu juga ada yang kedua, namanya decision tree analysis. Ini perhitungan biaya yang memperhitungkan resiko-resiko, probabilitas-probabilitasnya dihitung semuanya. Ini akan kita pelajari di kelas manajemen mutu dan resiko. Baru ini sama saya. Ini baru sama saya lagi, with me lagi di situ. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang namanya whole life atau life cycle costing itu apa? Pertimbangan sistematis semua biaya dan pendapatan atau benefit yang relevan terkait akuisisi yang kemungkinan sebuah aset. Itu berdasarkan Construction Best Practice Program tahun 98. Tahun 2016, ya, si Fuller memperbarui definisi itu dengan penilaian keseluruhan biaya, termasuk biaya akuisisi, biaya awal ya, yang di awal, biaya kepemilikan operasional dan maintenance, perawatan, lalu biaya sisa, salvage value, nilai jual kembali. Gitu. Nah, kalau kelayakan perubahan change itu benefit juga diperhitungkan, ya. Bisa penghematan biaya, peningkatan produktivitas, mutu, ya, atau juga bisa dengan abstrak juga tadi tuh, citra perusahaan, image gitu kan, hubungan baik dengan rekan dan lain-lain. Nah, kalau decision tree, apa sih decision tree itu? Metode estimasinya menggunakan memperhitungkan tadi membentukkan resiko-resiko atau peluang-peluangnya. Gitu. Ini kalian tahu ada dua apa nih? Tahu ada dua apa ini? Jadinya nggak kotak, ada yang bentuknya prisma segitiga segala macam, segi 8 gitu. Tahu nggak nih apa ada dua apaan? Halo? Nggak tahu, Pak. Ini tahu nggak ada dua apa nih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalian kalau suka main game kayak bukan monopoli ya. Kalau monopoli kan dadinya segi apa? Ada 6 Game sisi. judi ya kalau nggak salah. Ya, ini D&D, Dungeons and Dragons. Jadi game RPG, cuman nggak pakai video game, cuman pakai peta kertas di atas, lalu ada Dungeon Master yang bercerita gitu, bercerita sambil ngocok dadu gitu. Oke, warriornya mau menyerang naga gitu, nah kocok dadu dulu. Berapa nih? Kalau kerangka kecil, gagal serangannya. Kalau kerangka gede, nah itu berarti ya berhasil serangannya. Nah, itu permainan peluang-peluang itu yang namanya dalam mengambil keputusan, ya, menilai dampak, pasti ada aja dampaknya. Nah, semua pengambilan keputusan perubahan itu ada konsekuensinya. Masalahnya kan konsekuensinya kan belum tahu apa ke depannya. Kita baru bisa kira-kira. Nah, kalau kita bicara kira-kira, itu kita baru bicara namanya peluang atau probabilitas. Gitu. Nah, decision tree itu memperhitungkan dampak biaya dikali dengan probabilitas. Gitu. Secara matematis dihitung. Gitu. Kayak contoh misalnya seperti ini. Kalian nih, pilih mana? Saya kasih uang 1 miliar, ya. Saya kasih uang 1 miliar. Detik ini juga saya kasih, kemungkinan 100% saya kasih, atau saya kasih 2 miliar, tapi ada peluang 50% dapat dan 50% nggak dapat apa-apa. Pilih mana? Pilih yang 1M. 1M 100 miliar. Atau nggak saya ubah deh. Ini jangan 2 miliar, 4 miliar. 4 miliar, 4 miliar saya kasih dengan peluang 50-50 pakai koin. Pilih mana? 4 miliar. Tapi ada kemungkinan nggak dapat loh. Ada kemungkinan nggak dapat loh. Hati-hati.
Nah, kalau dihitung pakai decision tree analysis, pilih mana? Ini caranya adalah 1 miliar dikali 100% sama dengan berapa? 1M kan? Iya nggak? 1M. Ya kan? 1M kan? Atau pilih 4 miliar dikali berapa? 0,5 kan? Kali setengah kan? Sama dengan 2 miliar. Jadi secara hitung-hitungan decision tree atau istilahnya apa namanya? Expected monetary value ya. Ini istilahnya ada expected monetary value. Opsi ini lebih besar karena masih dapat 2M kalau 4 miliar dikali sama 50%, masih secara nilai IMV-nya lebih besar 2 miliar. Lebih menguntungkan. Ya kenapa enggak gitu loh. Pak, apakah berarti kita salah Pak kalau milih yang ini? Enggak juga sih. Enggak ada salahnya kok kita memilih suatu hal yang pasti, yang sudah settle gitu kan. Nggak ada salahnya juga gitu loh. Cuman kalau kita milih ya 1 miliar, kita akan rugi, kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan 1 miliar lagi. Gitu. Paham sini? Ya, nanti itu kita bahas lagi lah di kelas manajemen resiko ya. Cuman yang saya ingin kasih tahu adalah ketika nanti mempertimbangkan perubahan-perubahan dan dampak-dampaknya, ada 2 cara ini tadi. Decision tree dan life cycle costing analysis. Nah, jadi apa sih intinya ketika kita mengalami perubahan gitu ya? Ingat, namanya prosedur change control itu harus didefinisikan, ditetapkan di awal project. Harus dulu itu. Nah, biaya-biaya yang anggaran project ya, project budget itu harus sudah ada memasukkan biaya-biaya untuk evaluasi dan implementasi perubahan-perubahan. Nah, ini biasanya dipakai ada biaya tak terduga atau biaya kontingensi biasanya di situ. Nah, perubahan-perubahan yang disetujui ini harus menghasilkan tadi apa? Perubahan-perubahan acuan. Jadi harus ada perubahan rencana. Perubahan rencana yang terlihat gitu, yang terdokumentasikan. Nah, lalu apa responsibility seorang project manager gitu ketika mengendalikan project itu? Nah, namanya project manager gitu ya, atau kalian ya dalam mengerjakan project itu harus mengukur kinerja. Untuk apa? Menentukan seberapa berbedanya progresinya project itu gitu. Bedanya apa antara aktual ya, antara aktual dengan rencana tuh bedanya apa gitu loh. Apakah sudah melenceng terlalu jauh, apakah sudah perlu tindakan koreksi atau tidak gitu. Nah, namanya pengendalian biaya itu kadang-kadang atau bahkan often gitu ya, seringkali mengakibatkan adanya redefinition atau perubahan dari tujuan project. Nah, ketika membuat status report, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. 1, apa yang kita rencanakan untuk mencapai fase ini? Apa yang kita capai sebenarnya? Misalnya gini, di sekarang minggu berapa? 12 ya. Oke, di minggu ke-10 ya, rencananya kita apa? Ketika untuk mencapai minggu 10, kita harus sudah mulai memasang tembok, sudah mulai ngecat apa segala macam. Tapi apa yang sebenarnya, apa actually yang kita capai di week 10 itu? Ya Pak, boro-boro Pak, masih pondasi ternyata. Berarti terjadi telat. Ada nggak perubahan? Iya, telat. Gitu. Nah, lalu bagaimana rencananya dengan adanya telat itu, dengan adanya difference itu, sampai ke week 12 kita mesti gimana misalnya? Rencana seperti apa lagi nih gitu. 12 kan masih 2 minggu lagi gitu. Terus harus direncanakan lagi. Lalu bagaimana kita mengelola resiko-resiko yang ada untuk mencapai week 12 atau mungkin sampai selesai, sampai finish.
Ada nggak resiko-resikonya? Masih ada nggak? Oh, masih ada. Oh, sudah tinggal sedikit gitu. Ya udah. Ada nggak resiko-resiko baru? Misalnya nih, udah mau selesai nih, ya kan? Cuman kita mau masang bagian terakhir nih, yang paling susah gitu. Yang kalau misalnya sampai gagal, hancurlah semuanya, gitu. Nah, itu resiko baru tuh, ya itu resiko yang masih ada, yang harus dikelola juga, gitu. Atau mungkin tadi belum ada, kan belum kepikiran, muncul sebagai resiko baru. Nah, itu harus diantisipasi juga, gitu. Ada nggak masalah-masalah besar saat ini? Gitu. Apa yang kita lakukan terhadap itu? Nah, apakah ada perubahan-perubahan yang harus diotorisasi? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan dalam membuat laporan project status. Oke, kita mestinya tayangan. Oh iya, tadi saya mau bilang mau bahas itu, mau bahas tugas ya, baru ingat saya. Oke, nah. Sekarang misalnya kayak gini, saya mau lihat nah, mana tadi tuh? Nah, saya mau ambil yang actual condition rencana project. Oke, bentar. Mana saya ngelihat ada yang ini nih, ada yang menarik kemarin tuh. Ini bukan. Nah, oke. Satu lagi siapa ya? Ini dah. Ini di sini saya tujuannya bukan untuk mempermalukan ya, tapi untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan. Oke, Pak. Mana tuh? Iya, Kita Pak. lihat yang ini dulu deh. Kelihatan ya? Oke, nih. Oke, jadi Scorefiles ini kalau saya lihat ya, kalau misalnya ini yang biru ini kan dia rencana nih, kelihatan ya, yang biru ini dia rencana. Dari itunya ya. Oh ya udah nggak ada. Oke. Oke, yang biru ini kan rencana nih. Jadi sebenarnya dia ini apakah, tapi saya nggak tahu nih maksudnya nih, apakah emang dari awal rencananya itu 10 atau 12 minggu, saya nggak tahu nih. Gitu. Masalahnya dia di minggu ke-10 nih akumulasi anggaran sudah 100%. Berarti kan dia rencananya emang dari cuma 10 minggu gitu. Ini kayaknya gara-gara ini deh, kayaknya gara-gara apa namanya? Kayaknya Excel-nya ada ini nih. Tadi pas saya download dulu ya. Saya download dulu aja. Stop. Bentar ya, saya download dulu. Kok nggak keluar? Nah, kan? Nah, ini baru lebih jelas nih. Oke, bener. Gara-gara saya nggak download dulu ternyata. Harus dibukanya di Excel. Kok ini lagi? Dah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. good. Nah, kelihatan ya. Oke, berarti ini kan dia evaluasinya nih, dia di minggu ke-8. Nah, ini bisa nggak ya kalau misalnya... Nah, ini saya agak otak-atik dikit ya. Ini cuman gara-gara masalah teknis aja sih ini sebenarnya. Masalah teknis yang saya juga hadapi dulu.
Oh, bentar, wait. Coba enable editing. Udah, masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih. Ya, oke. Saya mau titik yang ini nih pas nyentuh di atas gitu loh, cuman nah. Oke, bentar. Oke, kira-kira begini. Ini agak geser dikit ke sini. Oke nih ya. Nah, jadi waktu itu saya bilang kalau kurva S itu, kenapa saya bisa katakan ini akan sangat berguna untuk mengidentifikasi adanya masalah atau tidak. Bentar. Oh, tadi itu. Ya, kita lihat di sini. Oke, kita hitam biru ya. Kita hitam biru. Jalannya seperti itu. Cuman yang biru kok. Oke, ya dah apa. Yang biru itu kita lihat. Oke, jangan seperti ini. Nah, kalau yang orange ya, earn value-nya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini nih. Ini dia agak datar di sini nih. Berarti ini artinya apa? Artinya ada progresi yang ada suatu progres yang stagnan di sini nih. Sekarang kita lihat. Oh, malah progresnya turun. Turun nggak sih? Oh, enggak. Progresnya ini ya. Ya, ini progresnya nih. Ya, bener, ini progresnya. Nah, kita lihat nih. Ini 106.977, 163.966, 214.955. Ini dia progresinya nggak begitu kelihatan di sini gitu kan. Ini grafiknya mana? Oh, yang ini ya Allah. Yang ini grafiknya ternyata ya. Ini bedanya ini apa bedanya berarti ini? Bedanya angka yang ini sama ini apa? Nat? Oh, yang Oh, ini dia. nah ya itu Pak di samping. Yang tadi yang atas yang PV, kalau yang apa EV yang nyatanya itu yang paling bawah. Oh, pantesan. Ntar ya, saya ini lagi deh. Nah. Bentar. Pantesan kok. Oke ya. Oke, nilai. Oke, berarti kelihatan di sini nih. Dia progresinya 4 minggu berturut-turut. Ini stagnan di sini nih. Nah, berarti kan ada apa nih? Kok dia tidak ada apa namanya? Tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi kalau kita lihat di actual cost-nya malah nambah. Nah, ini coba saya highlight di sini. Perhatikan di situ ya. Tuh. Ini menunjukkan adanya masalah dalam proyek ini. Biayanya terus bertambah, istilah gini, usaha keluar banyak, tapi hasilnya nggak ada. Ini ada apa ini? Nah, itu nanti timnya lah yang tahu seperti apa gitu kan. Cuman di sini udah kelihatan gitu. Kalau misalnya saya istilahnya apa namanya board of director gitu kan, direktur kontraktornya gitu kan, itu pasti akan melihat ini ada apa nih, kok kontraktornya usaha terus, kerja terus, tapi nggak ada hasilnya, kenapa nih? Nah, itu pasti ada masalah di situ, entah itu masalah defect ya kan, sehingga harus dia rework gitu kan, cuman dia udah rework, ngulang-ngulang kerjaannya, memperbaiki kerjaannya kan gini, yang namanya proses perbaikan, namanya proses apa perbaikan koreksi kan pasti kan keluar duit tuh ya, mau itu apa, apalagi kalau misalnya sampai mengganti total gitu kan, rombak total pasti kan keluar duit, cuman nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita bicara earn value ini, itu adalah hasil yang sudah disetujui, yang sudah kalian terima dan sudah diterima oleh stakeholder. Jadi earned di situ ya, arti kata earn value itu adalah suatu value, nilai uang yang kalau begitu dikeluarkan, yang begitu kalian belanjakan, itu ada harganya, ada hasilnya. Itu loh yang namanya definisi dari earn value. Pekerjaan yang sudah tervalidasi, sudah diterima gitu. Nah, jadi gimana saran berikutnya? Nah, ini berarti dia harus catch up nih. Dia harus mempercepat prosesnya ya, untuk bisa selesai di minggu 10. Minggu 10 itu kan 2 minggu lagi ya. Oke, informasi saja. Kelihatan kalendernya nih, kalender saya.
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Kita kan sekarang lagi di sini nih, tanggal 9 kan. Hasil waktu seminggu di sini, saya masih ada 2 materi lagi seharusnya. Tanggal 16 sama tanggal 23. 2 minggu nih, masih waktu 2 minggu. Ditambah, 1, 2, 3. Tanggal 30, kita ada, disinilah kita mengadakan presentasi finalnya. Gitu. Kami mempresentasikan hasil jadinya dan proses inisiasinya, rencananya, sampai eksekusi, terus hasil monitoring controllingnya, hingga akhirnya closingnya di tanggal 30. Karena, kalau saya tidak salah ingat, di tanggal 7 itu, 7 atau 14 ya, saya lupa deh. Pokoknya di antara tanggal 7 sampai tanggal 19 itu kita ujian, kita sudah mulai UAS. Gitu. Ya berarti kan presentasinya tanggal 30 gitu loh. Karena setahu saya kalau tanggal 78 itu kalau nggak salah ada libur atau apa, saya lupa juga deh. Tapi yang jelas kita UASnya antara tanggal 7 sama tanggal 19. Nanti jadwalnya akan keluar dalam waktu dekat ini. Oke? Nah, jadi kalian sebenarnya masih punya waktu 1, 2, 3 minggu sebenarnya. Jadi ini masih bisa nih sampai 11 nih. Ini masih bisa sampai 11, bisa ditambah lagi nih kan. 9, 10, 11. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa tuh dilakukan perubahan rencana. Gitu. Lakukanlah proses perubahan rencana ya untuk memperpanjang schedule sampai ke minggu ke-11. Lalu ubah nih, ya. Yang ini kalian simpen, save misalnya nih, di save. Lalu kalian bikin yang baru, kurva S baru untuk di ini lagi, di istilahnya durasi diperpanjang lagi. Misal contoh seperti ini. Misalnya apa nih yang belum kelar nih? Misalnya nih. Misalnya durasinya yang ini belum selesai nih ya. Misalnya yang ini nih. Ini jadi 10 misalnya nih. Berubah nggak? Nah, kan jadi berubah. Kok jadi segitu? Oh, salah. C14, oh pantesan. Ctrl C. C14. Ya pantesan. Salah ini. Ini harusnya pakai gini nih. Ajarin ya. Pakai F4 nih, jangan lupa. Jadi kalau misalnya udah mau pakai F4 kan, Pak. Cuma laptop saya gitu kan beda. Jadi kalau saya pencet F4 dia malah kayak ke menu home gitu. Oh, pakai Mac ya? Iya. Oh, pantesan. Pantesan. Misalnya diubah jadi gitu. Berubah nggak nih ini? Nah, ini kan jadi bobotnya berkurang nih, agak berkurang dikit gitu loh. Nah, jadi maksud saya adalah coba di durasinya ini ditambahin lagi, kalian semua ya, kalian semua durasinya diperpanjang jadi ke 11, tapi rencana yang lama jangan dihapus, gitu loh. Silakan dibuat rencana ulang lagi, ya. Kalau yang misalnya masih telat-telat gini, silakan buat rencana baru, bikin baseline baru. Cuman yang lama jangan dihapus. Karena saya mau lihat nanti, ketika nanti presentasi akhir, saya mau lihat perubahannya seperti apa. Gitu. Bagaimana rencana kalian untuk menyambungkan ini nih, yang earn value ini dikejar sampai ke 11, itu rencana seperti apa, dan bagaimana ini nih yang actual cost ini nih, nggak mungkin diturunin sebenarnya. Kenapa actual cost nggak mungkin diturunin? Karena ini adalah kurva akumulasi. Namanya akumulasi nggak mungkin turun. Pasti akan naik terus, minimal banget mendatar gitu. Jadi nanti di sini pasti di sininya nih. Jadi ketika nanti diperpanjang nih ya, nanti ini kurva rencananya ini akan sama dengan actual cost-nya. Jadi actual cost akan mendatar di minggu ke-11. Nah, ini bisa nih. Nah, ya. Nah, oke. Kelihatan ya? Oke, jadi nanti actual cost di sini, kan 11 nih di sini nih, dia akan mendatar sampai ke sini, ya, usahakan seperti itu. Lalu, yang mana tuh?
kurva S yang rencana yang baru nih, dia akan catch up di sini, ketemunya di sini, ya, sehingga nanti ini earn value-nya dia akan ketemu di sini. Gitu. Jadi nanti ini kurva S yang di akhir, ya, yang di akhir, ketika project selesai, closing, itu ketika kurvanya harus ketemu, nyambung di satu titik. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Iya, betul, dilanjutin aja. Gitu. Oke. Oke, bentar, Steve. Saya lihat ya, ini will be... Oh, sama. Oh. Oke, oke. Mungkin ininya kali pas milih datanya kali, pas bikin Excel-nya. Maksudnya earn value yang ini nih. Ah, tadi tuh. Yang biru pasti akan lebih tinggi dong. Ntar kok ini nggak keluar lagi sih tadi. Oh, nih oke. Ya. Oh, itu kemungkinan di sininya. Nah, coba cek lagi di sininya deh. Masih ada format chart area. Plot area bukan. Jadi data series yang ini nih, coba dicek lagi nih. Kemungkinan di setting-setting ininya nih. Ya bentar. Kok series option? Oh, format data series. Salah. Kemungkinan cuma di settingnya aja itu. Kayak bentar. Oke. Feeling saya itu cuma di ini settingan ininya aja. Settingan kayak apa namanya? Tingkat ketelitiannya gitu-gitu aja sebenarnya sih. Mana sih dia harusnya dari sininya nih. Format data series. Oh, nggak keluar lagi sih, gini aja keluarnya. Harus ini ada lagi nih, ada apa? Ada kayak option lain di situ. Nggak keluar ya. Ini karya saya masih lihat ini ya. Jadi itu keluar. Ya cuma ada gara-gara saya doang gitu. Iya, seperti itu ya sih. Oke, coba saya main lagi ya. Kayaknya kalau misalnya dibawanya di Google Sheet gitu ya, kayak berbagai gitu. Emang tuh Pak, PPT Bapak kadang hilang kata-katanya kalau di Google Sheet. Iya.
biar ini cuma rasanya ya. Nah, terus ini berarti banyak orang nih. Karena volumenya sudah 100% nih. Ya enggak, saya belum. Halo, Ronald. Setahu saya udah selesai Pak. Ya, Pak. Udah ya, mulai ya. Ya, betul ya. Berarti memang cuma dulu ya. Berarti nggak ada sesuatu apa. Nah ini bisa kalau saya tarik tadi di grafik ini bisa semua di yang di ML gitu. Oke ini nggak kelihatan dianya. Ini actual sama value. Oke, value-nya agak sedikit boros ya. Cuma kelihatan di sini nih. Rasa terjun juga. Jadi bisa tahu biasa ada masalah seperti itu ketika ada masalah pasti kan kelihatan di file-nya. Tapi ada apa? Misalnya saya paling cuma satu, jadi saya paling selesai 100% ditarik aja. Tarik kan dia jadi satu cukup satu tabel tapi 3 Pak gitu ya. Ini rencana bobot prestasi akumulasi. Loh, kok ini 2 sih? Nah, kalau 2 gini saya jadi bingung jadinya nih. Ya udah apa. Tapi kayak gitu ya. Nanti untuk presentasi final kalau dijadiin 1 aja. Nah, habis itu Oke, Pak. oke. Nah, ini kondisi aktual, rencana dengan aktual. Ini apa nih? Ini aktual biaya ya, biaya aktual. Oke, sempat agak nyantai. Situ langsung buat keluar biaya lebih nggak taunya. Nah, tapi earn value-nya mana earn value-nya nih? Nah, ini earn value-nya nggak ada malah. Nah, kalau nggak ada earn value, kita jadi nggak bisa tahu telat atau enggak gitu loh. Karena earn value itu nanti kaitannya ke kinerja waktu. Ya, nah kalau nggak ada earn value, kita nggak tahu apakah ini sesuai rencana atau tidak gitu. Coba nanti ditambahin lagi deh satu kurva lagi untuk earn value-nya ya. Jadi kita bisa lihat semuanya nanti. Sama ditempel juga nanti kayak gitu. Oke. Nah, kok malah keluar saya? Salah pencet. Nah, oke. Ini oke nih. Wah, cuma 6 minggu. Kebut bener nih. Nah, oke. Ini komen saya sama nih. Yang earn value-nya saya nggak ngeliat. Emang kalau sini kelihatan nih. Belum ada share screen-nya. Oh, maaf. Nggak salah. Ini aja deh. Nah, kelihatan ya. Nah, ini lagi-lagi masalahnya sama kayak 2 yang tadi tuh. Nggak disuperposisiin, nggak jadiin satu gitu. Ini sebenarnya masalahnya bukan karena kalian nggak paham kurva S, nggak paham Excel, itu aja sebenarnya. Sebenarnya bisa kok jadi satu gitu loh, bisa kelihatan semua. Nah ini lagi-lagi nih ya, pasti akan niscaya terjadilah nih, kayak
biayanya bengkak di awal gitu. Ini berarti Derek udah selesai juga nih, udah 100% juga. Derek, halo, dah, kok left? Ya, kok Derek left? Kayaknya koneksi dia, Pak. Mungkin sinyalnya, Oh, Pak. koneksinya ya. Iya, Coba mungkin. udah balik lagi belum? Belum. Derek, putus ya internetnya? Iya Pak. Iya Pak. Kenapa Pak? Ya, ini berarti udah selesai juga nih proyeknya nih. Iya Pak. Paling tinggal finishingnya dikit lagi Pak. Oh, nah finishingnya. Finishingnya emang gini sih ya, istilah gini. Dalam semua project ya apapun, finishing itu biasanya memang porsinya paling kecil. Kecuali kalau misalnya apa namanya project apartemen mewah gitu kan, nah itu baru finishingnya bisa agak lebih sedikit, agak lebih gede porsinya, jadi bisa kehitung. Nah, tapi kalau misalnya untuk project kecil, finishing ini agak sulit dihitung memang, saya akui. Tapi kalau misalnya memang masih ada kerjaan ya, kalian istilah gini, untuk yang kalian sudah selesai, gitu kan, yang sudah 100%, kalau memang masih ada kerjaan sesedikit apapun, coba sebisa mungkin itu juga dihitung, ya, dinilai, dihitung value-nya, dihitung biayanya, dan dihitung cost dan value-nya gitu. Kenapa? Karena itu masih pekerjaan, kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian mengerjakan kerjaan lain, cuman itu kayak kalian sendiri tidak menilainya gitu loh. Kalian sendiri tidak menganggapnya itu sebuah kerjaan, gitu. Ya, kalau misalnya tadi kayak misalnya finishing, coba dihitung juga tuh biayanya berapa. Mau sekecil apapun, mau ternyata kalau dihitung misalnya cuma 500 perak, cuma 1000 perak, tetap aja coba dimasukkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena ini untuk menjadi latihan kalian untuk nanti proyek besar gitu loh. Kalau proyek yang kecil ya kayak misalnya nilai uang gope aja gitu atau ngejigo aja itu nggak kecatet, nah saya nggak tahu nih nanti kalau misalnya kalian kena dihadapin proyek yang lebih gede gitu, nanti jangan-jangan suka ada yang miss gitu. Ya, coba ketelitiannya juga dilatih. Oke. Nah, kalau misalnya nggak ada earn value-nya, saya nggak melihat ada masalah. Gitu. Ada atau tidaknya masalah dalam sebuah project, itu tidak hanya dilihat dari actual cost. Kalau ini kan jelas ya, ada istilahnya ada pembakaran biaya gitu kan, itu yang sudah niscaya lah gitu kan. Cuman yang mau saya lihat adalah cuman yang akan terlihat ada masalah atau tidak dalam progresi project kalian, itu akan bisa dilihat di earn value-nya. Jadi tolong untuk kalian yang belum menunjukkan earn value-nya, silakan tunjukkan earn value-nya. Dan tolong jujur, gitu. Tolong jujur. Kalau misalnya memang ada masalah, ada perubahan-perubahan di sana segala macam, itu pasti akan kelihatan, gitu loh. Begitu earn value mulai kelihatan mendatar, ya kan, proyek atau enggak progresinya cuma nambah sedikit, gitu. Nah, itu pasti ada masalah di situ tuh. Apalagi kalau misalnya actual cost-nya naik terus, earn value-nya agak datar atau bahkan datar banget gitu. Nah, itu udah istilahnya udah lampu merah tuh, harus ada tindakan koreksi segera gitu. Nah, itu yang saya nilai kemampuan kalian untuk mengidentifikasi masalah, lalu untuk menyelesaikan masalah seperti apa. Itu saya lihat dari kalian menunjukin earn value-nya atau tidak gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Untuk semuanya ya, cuma untuk Derek, untuk semuanya, untuk kalian semua gitu. Yang sudah nunjukin kurva earn value-nya, saya hargai kejujurannya. Itu justru itu yang pengen saya lihat di situ, itu kejujuran kalian di situ. Oke? Ada pertanyaan lain di sini? Ya. Actual cost-nya. Iya, actual cost-nya justru saya berharapnya jangan naik lagi gitu loh. Saya justru berharapnya jangan sampai naik lagi. Makanya tadi saya bilang kan, saya tunjukin, jaga sampai datar.
jaga sedatar mungkin sampai di week 11 itu ketemu sama plan value-nya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ada biaya-biaya tambahan lagi gitu loh. Kalau misalnya sampai biaya tambahan lagi, nah ini berarti ada masalah lagi nih. Berarti mungkin ada apa namanya? Ada beli material baru gitu misalnya kan, beli material baru akhirnya karena ada kerjaan lain gitu ya. Actual cost-nya memang kalau misalnya sudah lebih tinggi daripada plan value sudah terjadi, ya udah. Next step-nya apa berikutnya? Jaga jangan sampai nambah lagi gitu. Jaga sedatar mungkin. Nggak akan mungkin turun karena itu kurva akumulasi. Tapi jagalah sedatar mungkin. Paham ya? Paham ya? Anthony sama Natalia ya. Tolong jaga sedatar mungkin. Jaga kurva aktual, kurva AC-nya dijaga datar supaya nanti di minggu ke-11 ketemu sama plan value, lalu di earn value-nya ditingkatin gitu ya, dipercepat kenaikannya. Oke, jadi sudah saya jelaskan ya. Sehingga nanti di minggu ke-11 ketemu semua tiga kurvanya itu. Oke? Ya, silakan. Nah, oke. Namanya tulangan tangga pasti akan beda. Cuman sekarang saya balik lagi kepada kalian. Kalian apakah mau mencaratkan ada tulangannya juga atau tidak? Gitu. Ini balik lagi nih ke perencanaan lingkupnya kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian memang pengen seambisius itu dan merasa bisa menyelesaikannya, mencapai ambisi itu, saya persilahkan. Gitu. Kalau misalnya memang tidak sanggup, tidak masalah juga buat saya. Saya hanya ingin melihat kalian mempertanggungjawabkan rencana kalian dan aktualnya seperti apa. Gitu. Jangan sampai kalian punya ambisi gede, emang itu ambisinya kayak pengen pokoknya pengen bisa kayak gini gitu kan, gitu, pengen secanggih mungkin dan sebagus mungkin itu, cuma pada akhirnya pada perencanaannya nyatanya malah istilahnya tidak mampu gitu, pada akhirnya malah berantakan, itu sayang juga gitu loh. Kasihan kaliannya gitu loh. Ya kasihan kaliannya. Paham ya? Saya ngerti pasti kan punya istilahnya punya ambisi gitu kan, punya cita-cita yang wah apalah segala macem gitu kan. That is understandable, acceptable. Cuman tolong karena sudah tinggal berapa minggu lagi nih? 3 minggu lagi, tolong disesuaikan. Tuh. Kalau misalkan di rencana awal ada rencana seperti itu, silakan. Gitu loh. Silakan dalam artian apa? Silakan kalian dokumentasikan perubahan rencananya. Misalnya tadi gini, kalian di requirement awalnya di sebelum-sebelum udah rencana gitu. Oke, tangga juga saya tulangan. Cuman ini ada omongan dari saya nih. Ingat loh, tinggal 3 minggu lagi loh, kalian mengadakan perubahan rencana. Ya udahlah, nggak usah pakai tulangan lah, ribet nanti, udah pokoknya tangganya cor aja, atau ya udah tangganya pakai karton aja lah, yang penting kelihatan kayak tangga gitu. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Buat saya itu nggak apa-apa, asal kalian catat, dokumentasikan perubahan rencana itu. Lalu dampaknya terhadap biaya, lingkup, dan waktu itu apa? Terhadap biaya jelas akan lebih murah. Kenapa? Karena nggak pakai semen lagi gitu kan, nggak perlu pakai semen. Secara waktu lebih cepat gitu. Kenapa? Karena tadi biasanya butuh waktu 4 minggu gitu kan, jadi bisa lebih cepat lagi, cuma 2 minggu udah kelar gitu, atau seminggu udah kelar. Itu kalian ceritakan gitu loh, kalian laporkan. Itu yang saya nilai di situ. Paham ya, Ton? Ya. Halo? Ya. Pak, saya mau tahu Pak mengenai kurva AS saya sama Ivana, apakah ada yang salah atau Tadi belum saya jelasin ya? saya sama Ivana belum. Belum ya? Tar, mana tadi? Mana Ivana nih? Oke. Belum ya? Maaf. Ntar. Ya, gak apa-apa. Nah iya bener, belum ternyata. Ini mana sih? Kok nggak keluar? Loh, kok nggak keluar?
Bentar. Oh, nggak keluar sih. Nah, ini dia. Banyak banget. Oke, bentar. Antoni udah cukup jelas ya tadi ya? Antoni, Natalia? Udah, Pak. Makasih, Pak. Udah ya, oke. Oke. Nah, kelihatan ya, Ivana? Iya, Iya, Pak. Oh, belum kelihatan. Oke. Nah, ini artinya apa? Oh, bentar. Oke, ini angka-angka di sini agak membingungkan ya. Nah, bentar. Format aksis. Setahu saya bisa diubah deh. Labels, number. Nah, ntar ini waktu itu saya pernah ngubah deh. Nah, dah hilang juga. Oke. Garisnya nggak ada. Oke. Nah, ini saya mau nanya nih. Ini yang hijau ini apa sih? Actual cost. Ini artinya sudah over budget ya? bahannya udah semua. Udah over budget. Nah, cuman pertanyaan saya adalah kalau rencana bobot akumulatifnya sudah 100% di minggu ke-10, nah, berarti masih yang biru ya, yang biru, bentar, yang biru ini plotnya mana plotannya? Kok? Oh ya Tuhan. Oke. Nah, berarti kayak gini nih. Ini kalian buatnya terpisah ya? Nah, ini saya otak-atik ya. Biar dijadiin satunya gimana? Nah ini. Aduh, nah, mana sih? Nah, oke, saya otak-atik dah. Saya bantuin otak-atik, saya pengen lihat, penasaran saya. Oke. Nah, ini rencana bobot akumulasi ini kan. Oke. Nah, ini earn value and oke. Ini PV nih ya, PV kumulatif ini dalam bentuk duit di sini. Oke. Insert. Buang. Fill, no fill. Format chart area, no fill. Nah, gitu. Nanti finishing tut. Ini tarik ke sini, pas-pasin ini ya. Oke, nah habis itu, salah. Habis itu, select data, add. Tadi PV kumulatif dah ya. Oke, sekarang unvalue kumulatif saya tambah di sini. Nah, kelihatan. Oke, tambah lagi yang kumulatif. Nah, kan kelihatan. Nah, kalau di sini malah kelihatannya ini earn value nih ya, yang merah nih, ya enggak?
Halo? Iya. Iya, Pak. Nah, kalau dari sini malah kelihatannya malah belum selesai nih. Iya, saya salah taruh di itunya. Saya harusnya taruh di minggu ke-8. Maksudnya? Memang belum selesai. Oh, ya. Oh iya benar, pantesan. Jadi emang ini harusnya di minggu ke-8 nih, mundur semua. Iya, yang benar cuma yang PV berarti. Iya, yang PV yang wajar kan ini kan istilahnya udah buat di awal. Iya. Ini emang harusnya ditarik ke belakang minggu ke-8 kayak kok. Oke, ya udah berarti emang belum selesai ya. Nah, Iya. berarti ini yang kurva actual cost sama ini actual cost sama earn value ini ditarik ke 8. Nanti jangan lupa harus di catch up lagi berarti itu ya. Berarti kan kalau misalnya ini memang di minggu 8, berarti gini kan? Oke. Berarti kan yang ini nggak ada kan ya? Bener nggak kayak gini? Nah, kosong. Ya apa enggak nih? Kayak gini nggak nih? Ini soalnya PV. Iya, Bu. Salah saya. Nah, gini kan. Ini kenapa kok ini begini ya? Oh, karena ini ada akumulasi nyambung sini. Rumus akumulasi. Oh, kok pakai sum? Pantesan kok pakai sum. Tar. Ini FE mingguan ya, rencana FE kumulatif. Jangan pakai sum atau pantesan. Oke. Ini sama dengan 0 tambah atas. Sama dengan ini tambah atas. Dan tarik sampai ke 8. Nggak ada, enggak. Kan begitu dihapus jadi hilang ya? Aneh. Oke, PV kumulatif ini sama dengan 0 tambah atas. Astagfirullahaladzim. Sama dengan 0 tambah atas. Allahu Akbar. Kalau circle reference kok ada circular reference ini? Rencana PV minggu. Oh, salah. Lagi salah. Ini yang mau saya ituin. Allahu Akbar. Dengan 0 plus atas. Dengan ini plus atas. Sampai ke minggu ke-8. Enggak ada. Kayak gini ya harusnya ya. Halo? Iya kayaknya. Iya, Pak. Iya kayak gini ya. Berarti sama. Berarti nanti ini earn value-nya dia harus catch up ke sini. Sama ini nanti ini dijaga sebisa mungkin. Udah mulai ini nih. Ini masih bisa dikendalikan nih. Nambah dikit masih bisa nih. Nambah dikit ya. Cuman jangan sampai, memang di sini di minggu ke-8 ini sudah terjadi pembengkakan biaya nih. Jadi tinggal dipastikan adalah untuk di minggu ke-9 sampai 10, jangan ada beli material baru lagi, gunakan yang sudah ada sehingga nanti akhirnya bisa selesai. Gitu. Oke? Paham? Oke, makasih. Paham ya? Oke, Bang. Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena itu kok akumulasi. Sum itu kan bukan akumulasi. Kan diakumulasikan ke samping akumulasinya. Beda dong. Berarti sum cuma boleh ke bawah ya? Satu-satu, Pak. Kenapa? Aku sama satu-satu. Rempong satu ya. Berarti sum cuma ya. bisa atas bawah gitu ya, Pak? Iya, bisa atas bawah begitu. Jadi aku
Ah ya dah, nanti coba aja dipelajari lagi rumus-rumus bikin akumulasi gitu ya. Kocak deh. Mana tadi dah? Ini ada foldernya ya? Oh, pantesan di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini apa kemampuan basic knowledge sih. Basic Excel knowledge lah itu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Waduh. Kok ada banyak nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudahi saja kelasnya. Silakan dilanjutkan lagi untuk proses pengerjaannya. Dan kalau kalian perhatikan di Google Classroom, untuk tugas mana tadi? Tugas video dokumentasi sudah saya update untuk untuk tenggat waktunya. Mana tadi? Ini ya, yang continue making video diary itu saya ini lagi saya update. Silakan dikerjakan untuk diperpanjang lagi. Kan kita presentasi tanggal 30 kan ya. Berarti saya kepanjangan nih berarti. Due date-nya bukan tanggal 16. Due date-nya berarti tanggal 30 berarti. Oke. Video diary tetap kalian buat. Silakan mau dibuat panjang-panjang atau dipendek-pendekin. Nanti silakan tinggal di add aja, tinggal ditambah-tambahin, dimasuk-masukin gitu. Jadi kalian kalau misalnya sudah submit, tambahin aja, tambahin lagi. Paling tinggal ditambahin kayak tanggalnya kapan, dari tanggal berapa periodenya. Oke? Itu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, Pak. Ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Kasih, Pak. Makasih Pak.